Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Masih mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Oke, saya mengucapkan terima kasih buat Om Freddy dan Tante Meli yang mengundang saya untuk saya bisa melayani saudara-saudara pada hari ini. Kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 3, ini karena nggak ada kebaktian sesudah ini, jadi saya mungkin sampai jam 2 khotbahnya. Cuman 7 yang amin, jadi 40 menit aja selesai. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16, Alkitab bilang begini, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, ini adalah salah satu bagian surat Rasul Paulus ke anak rohaninya yang namanya Timotius. Dan di bagian surat ini dia lagi mencatat tentang penopang kebenaran. Dan tiba-tiba muncullah kalimat-kalimat yang baru saja kita baca. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dan semua yang ditulis Rasul Paulus ini adalah semua yang dikerjakan Kristus untuk saudara dan saya. Saya bacakan ulang ya. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Yesus datang ke dunia, dibenarkan dalam roh, saudara dan saya kita dibenarkan di dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, Yesus bangkit dari kematian, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, amanat agung sebelum dia terangkat ke surga, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini nanti saudara dan saya akan mengalami glorification. Kita akan mengalami bersama-sama berubah menjadi tubuh kemuliaan. Kita akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. So, semua ini yang dicatat Rasul Paulus adalah semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Nah, yang menarik yang saya mau bahas buat saudara adalah begini. Sebelum dia kasih poin-poin ini buat Timotius, dia kasih judul di atasnya, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Nah, kata ibadah ini yang saya mau bahas buat saudara-saudara pada siang hari ini. Kita ini orang Kristen, kalau dengar kata ibadah, yang selalu mendarat di kepala kita adalah acara yang namanya kebaktian. Betul apa betul? Betul ya? Kita kalau dengar ibadah, selalu langsung tuh otomatis di kepala kita. Ya, 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, ya firman Tuhan, persembahan, pengumuman, doa berkat. Langsung tuh, otomatis di kepala kita. Salah? Nggak salah. Tapi yang salah adalah kalau kita punya paradigma, kalau kita punya belief system yang terus mengatakan seperti itu, bahwa ibadah itu cuman kebaktian. Nah ini ngeri. Makanya banyak orang Kristen, saudara, seringlah dengar cerita-cerita kayak gitu. Ya, di kebaktian manis-manis, baru selesai terima doa berkat, di parkiran udah berantem. Rebutan di pintu keluar. Udah saling, itu di Jakarta, di Betani Solo nggak pernah. Ini terjadi karena kita berpikir, paradigma kita mengatakan, ibadah cuman kebaktian. Nah, selama tahun 2021, saya bikin PR, saudara. Saya bikin PR, saya cek satu persatu, kata ibadah yang dicatat di dalam perjanjian baru, ternyata diambil dari 3 bahasa Yunani. Dan 3-tiganya punya pengertian yang berbeda. Kita akan mulai, fasten your seat belts. Ya. Yang pertama bahasa Yunaninya namanya adalah latreo. Apakah latreo itu? Latreo adalah ibadah dengan tata cara. Nah itu namanya kebaktian. Dan di perjanjian baru ada 5 ayat yang menyatakan seperti itu. Ya, salah satunya Roma 12 ayat 1.
Ayat yang terkenal itu ibadah yang sejati, adoring God, ya, service to God. Oke, jadi ini adalah ibadah dengan tata cara. Mungkin kita kenal lain dengan istilah ya liturgi. Ibadah dengan program, habis acara ini, acara itu, habis itu ini lagi, dan seterusnya. Dan salah satu, mungkin ada 2 ayat yang saya mau kasih lihat buat saudara, ada di Ibrani pasal yang ke-9, ayat 1 dan 6. Coba dibuka. Ibrani 9, ini salah satu 2 ayat dari 5 ayat yang ada di Perjanjian Baru, tentang kata yang namanya latreo. Ibrani 9 ayat yang pertama, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Nah ini semua saya nggak ada waktu untuk menjelaskan semua, tapi ini semua diambil dari kitab Imamat di Perjanjian Lama, ya, ibadah yang punya tata cara, ibadah buatannya tangan manusia, disuruh sama Tuhan, tapi kebanyakan acara-acaranya dibuat sama manusia. Oke, kita lompat ke ayat yang ke-6, masih Ibrani 9. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Nah, ini kata yang muncul sama latreo, ibadah yang sifatnya adalah acara. So, dari tadi saya bilang buat saudara-saudara, nggak ada salahnya. Kalau kita mau beribadah, ya, itu dengan ikut kebaktian, malah saudara harus ikut kebaktian. Yang salah adalah kalau kita berpikir ibadah cuman kebaktian. Karena ada 2 lagi. Yang kedua, sama diambil dari bahasa Yunani, namanya adalah treskea. Treskea punya pengertian dalam bahasa Indonesia, artinya adalah ibadah yang sifatnya sosial. Dan saudara mesti tahu, semua agama punya, gak cuman Kristen. Terus Kristen ayatnya di mana Pak? Ada, yuk kita lihat. Yakobus 1 ayat yang ke-27. Yakobus 1 ayatnya yang ke-27. Alkitab bilang begini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah ini adalah ibadah yang sifatnya sosial. Dan sekali lagi semua agama memiliki ibadah seperti ini. Ibadah yang membantu orang dalam kesusahan mereka. Ya, mungkin korban bencana, ya, kelaparan, orang yang kena banjir, ya, dan lain sebagainya. Tolong kaum pria, jangan telan ayat ini mentah-mentah. Nah, ada yang mulai ketawa tuh. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat ialah mengunjungi janda. Bukan abis baca ayat ini, semua harus ke rumahnya Yuni Sara. No. It's a big no-no. Ya. Yakobus tulis ayat ini karena memang zaman itu 2 komunitas ini, janda dan yatim piatu, adalah 2 komunitas yang ditolak oleh masyarakat. Karena bangsa Yahudi mereka punya adat kayak begitu, semua harus ada status, harus jelas. Makanya waktu Maria mengandung, hubungan mereka masih HTS, tahu HTS? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa ya? Hah? Hubungan tanpa status, ini istilahnya orang Jakarta. Yusuf ketakutan, karena takut dilemparin batu lah, ya, dikucilkan, disingkirkan dan lain sebagainya. Mati mesti 3 hari, baru surat kematian keluar. Orang Yahudi kayak gitu, makanya Yesus mati 3 hari. Yesus bisa aja mati cuma 15 jam, cuma sehari bisa. Dia Tuhan kok, ya. Tapi karena dia menggenapi semua nubuatan-nubuatan, ya, dan dia sedang berada di tengah-tengah bangsa Yahudi, dia mati 3 hari. Oke? Nah, seorang istri yang kehilangan suami, entah karena mati, entah karena bercerai, ya, dan anak-anak yang kehilangan orang tua, entah karena orang tuanya meninggal atau bercerai, 2 komunitas ini dibilang sama orang Yahudi, mereka adalah 2 komunitas yang kehilangan status. Jadi makanya mereka mulai ditolak, gak dianggap sama masyarakat Yahudi. Nah, Yakobus tulis surat ini.
ibadah yang tidak bercacat celah di hadapan Allah Bapa kita di surga, ialah kalau kita mengunjungi orang-orang yang dibuang oleh masyarakat. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Hari ini, yatim piatu dan janda-janda sudah diperhatikan dengan baik. Panti jompo keren-keren saya lihat di Jakarta. Ya, panti asuhan banyak yang bagus di Jakarta. Tapi hari ini banyak kan orang-orang yang dibuang sama masyarakat. Banyak banget orang yang narkoba misalnya. Ya, orang yang kena HIV dan lain sebagainya. Nah, gereja harus bangkit dan mengunjungi mereka dalam kesusahan mereka. Tapi ingat, Yakobus menambahkan, tapi jaga diri kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Jangan sampai kita kepengaruh sama mereka, justru kita yang mempengaruhi mereka. Oke? Nah, ini yang diambil dari bahasa Yunani namanya treskea. Sekarang pertanyaannya, kalau gitu, yang tadi kata ibadah yang dicatat buat Timotius oleh Rasul Paulus, itu ibadah artinya apa? Nah, kalau saudara pelajari, ternyata ini kata ibadah yang dicatat oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ini adalah kata ibadah yang paling banyak dicatat di Perjanjian Baru. Bahasa Yunaninya namanya adalah eusebia. Eusebia, bahasa Inggrisnya adalah godliness, kalau saudara lihat di Alkitab bahasa Inggris saudara. Bahasa Indonesianya kesalehan. Bahasa Inggris yang lain menerjemahkan Christ image, Christ-like. Nah, saya mau ajak saudara-saudara di Betani Solo, ini adalah ibadah yang gak ada selesainya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali jemput saudara dan saya. Karena kebaktian ada selesainya. Ibadah sosial, bantu-bantu segala macam ada selesainya. Tapi merubah karakter kita menjadi karakter Kristus, itu gak ada selesainya. Lumayan yang amin 2. Gak ada selesainya. Justru ibadah seperti ini yang namanya eusebia, abis terima doa berkat, ibadah ini dilakukan. Latihan. Karakter kita dirubah menjadi karakter Kristus. Kita kalau tahun baru, saudara sering lihat orang-orang posting, ya, resolusi tahun baru. Saya mau punya kerjaan baru, mobil baru, rumah baru, jabatan baru, dan lain sebagainya. Tapi jarang kita lihat ada orang posting kalau tahun baru, saya pengen jadi lebih sabar di tahun yang baru ini. Hampir nggak pernah kita lihat. Tuhan 2021 saya kayaknya nggak sabaran, saya mau dong di tahun ini saya lebih sabar orangnya. Tuhan udah 5 tahun belakangan ini saya kayaknya susah ngampunin orang itu. Tapi tahun ini Tuhan, please rubah karakter saya. Saya mau jadi orang yang full of grace, full of forgiveness. Saya mau ampunin orang-orang yang nyakitin saya. Jarang kita lihat ginian. Nah, ini adalah ibadah yang paling tinggi levelnya. Boleh saudara rajin kebaktian, boleh saudara ibadah sosial bantuin orang-orang susah, tapi yang paling penting adalah merubah karakter kita dari dalam. Jadi sama dengan Kristus. Karena ini goalnya orang Kristen. Menjadi serupa dengan Kristus. Goalnya orang Kristen bukan dapat ini, dapat itu, bukan. Itu semua cuman bonus. Ya, saudara tahu bonus kan? Pergi ke tempat bakmi, dapat bonus acar. Itu bonus. Kita nggak bisa besoknya ke toko bakmi itu, lalu kita bilang ini, saya nggak mau beli bakminya, mau acarnya doang, nggak bisa. Karena acar itu bonus. Oke? Nah, waktu along the way, dalam perjalanan kehidupan saudara-saudara dapat rumah baru, dapat apa, dapat promosi, dan itu semua bonus. Bonus, goalnya saudara dan saya tetap jadi serupa dengan Kristus. Waktu saudara dipromosiin, baik-baik. Bilang sama karakter kita, saya tetap mau jadi seperti Kristus, saya nggak mau sombong. Gitu dong. Waktu saudara dapat proyek A, proyek B, tiba-tiba kerjaan saudara berkembang, usaha saudara berkembang. Bilang sama karakter saudara, saya tetap mau ada Kristus dalam karakter saya. Semua itu milik Kristus, bukan saya. Makanya Daud pernah bilang gini, Daud, kalau saudara pernah baca di kitab Mazmur, forgive my deceitful heart. Ampuni hati saya yang curang.
Saya dari dulu baca, dia curang ngapain sih, hatinya curang, ternyata saya baru ngerti. Curang itu kalau kita mulai mencuri kemuliaannya Tuhan. Hah? Curang. Jesse Lantang sering curang. Sering. Saya makanya jaga baik-baik karakter saya. Sering curang. Waktu gak ada yang muji gitu ya. Saya dalam hati, wah semua karena Tuhan. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kan. Tiba-tiba ada orang muji. Buka Instagram gitu. Pak, tadi khotbahnya memberkati saya. In a split second. Dalam hitungan detik, kita bisa curang loh hati kita. Kita mulai ngomong gini, Tuhan bagi-bagi ya kemuliaannya. 50 Tuhan, 50 saya. Kan saya yang siapin khotbahnya. Sering Jesse Lantang dulu kayak gitu. Curang. Waktu usaha kita berkembang. Ya berdoa sih, cuman karena itu usaha saya. Usaha kita tanpa favor dari Tuhan, you are nothing. Kita gak ada apa-apanya. Semua itu karena kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita ngalamin promosi, ya restoran kita berkembang, usaha kita berkembang, dan lain sebagainya, semua mengalami kemajuan, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Jangan curang, jangan suka mencuri kemuliaan. Forgive my deceitful heart. Nah, siang hari ini, karakter Kristus itu bisa kelihatan ya dari banyak hal yang kita buat. Itu kalau kita jadi terang dan garam. Nah, sekarang saya mau sharing ini buat saudara. Nyambungnya ke sini. Terang dan garam dunia. Yang saya mau bahas buat saudara adalah soal garam. Terangnya nih dikit aja. Terang itu adalah sumber solusi. Mulai bertanya sama diri saudara dan jawab masing-masing, saya nih sumber solusi atau sumber problem? Saya sumber solusikah di pelayanan saya? Saya sumber solusikah di toko, di usaha, di kantor tempat saya bekerja? Atau saya sumber masalah? Saudara pengen dong dengar ya di kota Solo, ada perusahaan gede mana gitu. Oh iya, nih salah satu perusahaan ini maju karena ada orang A itu, dia jemaat Betani Solo Pasar Legi. Pengen dong dengar gitu. Karena ada dia, wih perusahaan kita maju. Kalau perlu saya pengen tuh 5 kayak gitu dari Betani Pasar Legi. 5 model gitu kirim ke kita. Atau saudara pengen dengar sebaliknya. Aduh, itu jemaat Betani Pasar Legi ya, aduh. Kerjaannya, gak pernah ada kerjaan kayaknya tuh orang. Kerjaannya cuma ngegosip di kantor, datangnya telat, gak pernah ada performance yang bagus, dan seterusnya. Saudara kalau di ruangan gelap kehilangan kunci, yang saudara cari kuncinya atau tombol lampu? Tombol lampu, karena tombol lampu adalah sumber solusi. Makanya terang itu adalah sumber solusi. Jadilah sumber solusi dimanapun saudara berada. Yang setuju bilang amin. Kita bahas garam ya, karena ini panjang pembahasannya. Yuk lihat sama-sama kitab Lukas pasal yang ke-14. Lukas 14 ayatnya yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Lukas 14 ayat 34 dan 35. Yesus bilang begini, garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Stop dulu sampai di situ. Saya sepanjang tahun 2021, saya ngerenungin ayat ini. Karena Yesus ini keluar dari mulut Yesus, saya bertanya, Tuhan, emang ada garam yang bisa jadi tawar? Emang ada? Saudara pernah ketemu? Kalau pernah ngalamin, tolong teks saya. Ya, karena saya nggak pernah ketemu, garam jadi tawar tuh gimana? Nah ternyata begini, ini Yesus lagi bicara sama pengusaha-pengusaha garam di tepi laut mati. Nah ini penting. Kita ini penting banget kalau baca Alkitab, ya kita harus cari tahu Yesus lagi bicara sama siapa. Sebelum salib atau sesudah salib, ini penting banget. So kita nggak goreng-goreng ayat sembarangan. Ya, nah ternyata Yesus lagi bicara sama pengusaha garam di tepi laut mati.
Saudara kalau pernah dengar Laut Mati adalah laut yang kadar garamnya terlalu tinggi sampai tidak ada kehidupan. Semua mati di sana. Kenapa bisa terlalu tinggi? Karena kandungan mineralnya terlalu banyak di dalam laut tersebut. Nah, pengusaha-pengusaha garam di zaman itu, karena mereka masih lack of knowledge, apa tuh? Mereka masih kurang pengetahuan. Ya, waktu mereka mau memproses air asin menjadi bubuk garam, mereka masih kurang pengetahuan. Mereka kadang-kadang nggak tahu air pasang kapan, air surut kapan. Mereka nggak tahu jadwalnya. Jadi mereka bikinnya di tepi Laut Mati. Nah, lagi memproses nih air asin menjadi bubuk garam, tiba-tiba air pasang. Wah, mineralnya banyak yang kebawa kembali ke Laut Mati. Nah, garam yang kering itu menjadi bubuk itu, ya, itu garam akhirnya jadi tawar. Nah, ini terjadi zaman dulu. Zaman sekarang udah canggih. Ini terjadi karena orang kalau memproses garam itu kayak orang bikin kue. Beda sama masak. Masak keasinan kita bisa improvisasi. Betul ibu-ibu? Kayaknya nggak ada yang tahu juga ya. Hah? Masak kemanisan kita bisa improv. Bikin kue is a one way ticket. Bikin kue mesti detail caranya. Ya, kelewatan satu, ya, ada detail yang kurang, kuenya berubah. Telur suhunya mesti tertentu, telurnya dingin, bantet kuenya. Seorang ngolah garam, ya, dari air asin jadi itu detail caranya. Nah, zaman dulu banyak yang kebawa sama air pasang, makanya garamnya jadi tawar. Nah, waktu garamnya jadi tawar, Yesus mengatakan dia nggak ada gunanya. Lanjut ayat 35. Multimedia, yes. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yesus bilang, ini keluar dari mulut Yesus ya, kegunaan garam dua, untuk ladang dan untuk pupuk. Kegunaan garam tuh banyak. Ya, kegunaan garam tuh banyak banget. Dan Alkitab, perhatikan baik-baik. Alkitab nggak pernah bilang, you are the salt of the kitchen. Nggak pernah. Ya, kamu adalah garam dapur. Nggak pernah. Yang Alkitab catat adalah, you are the salt of the earth. Kamu adalah garam dunia. Bahasa aslinya sebenarnya kamu garam bumi, garam tanah. Dan Yesus bilang gunanya dua, untuk ladang dan untuk pupuk. Kegunaan garam banyak. Ya, yang senang naik-naik gunung, ya, saya bulan lalu camping sama istri saya sama teman-teman baik. Camping beneran ya, bukan glamping. Camping beneran, kita habis bikin tenda, kita bangun parit, kita bikin parit, taruh garam. Gunanya untuk apa? Supaya kalau ular, kalajengking, bekicot, semua deketin tenda, ada garam, mundur semua. Garam banyak banget gunanya. Sakit gigi, nggak ada ponstan, kita kumur pakai air garam. Jangan sering-sering tapi, merusak emel gigi. Itu kalau darurat. Oke? Dan masih banyak lagi kegunaan garam. Nah, Yesus bilang garam gunanya dua. Untuk ladang dan untuk pupuk. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini bahasa Inggrisnya ladang, land. Ya. Ternyata maksudnya Yesus adalah begini, bangsa-bangsa zaman dulu sampai abad keempat, mereka kalau berperang dan mereka memenangkan peperangan tersebut, mereka menutup perang mereka dengan nembakin kota musuh pakai garam. Tontonan ditembak. Arahinnya kemana? Ke tanah kota musuh. Supaya apa? Kalau mendarat di tanah, tanah kota musuh tidak subur lagi. Itu gunanya. Jadi zaman dulu orang kalau perang, ya, penduduk dibunuh, ada yang ditawan, tembok kotanya diruntuhin. Kalau mereka udah menang, mereka tembakin garam. That was the closing of their war. Ya, penutupan perang zaman dulu seperti itu, menandakan perang itu sukses, ditembak sama garam. Dan ini dilakukan sama tentara Romawi sampai abad keempat. Saya kalau cerita perang senang banget saudara, karena saya koleksi buku-bukunya, ya. Yang saya belum hafal perang Rusia sama Ukraina karena masih berlangsung.
Tapi semua perang kebanyakan saya, kalau baca sampai detail, sampai berulang-ulang, sampai saya hafal. Ya, Amerika perang sama siapa, ngirim tank berapa, ya, kapal induknya apa, saya hafal. Oke, perang Imam Bonjol tahun 1821 sampai 1827. Tahu Imam Bonjol kan? Bukan nama jalan loh itu. Pahlawan Indonesia. Oke. So saya hafal banget, apalagi kalau Alkitab tulis soal perang. Saya interesting banget. Saya bisa baca, saya cari tahu nih perangnya gimana, dan lain sebagainya. Oke. Jadi garam gunanya untuk, ya, zaman itu nembak ke tanahnya musuh, supaya tanah musuh tidak subur. Mulai nangkep? Kenapa saudara ada di dunia ini? Dimanapun saudara berada, saudara akan membuat kerajaan kegelapan jadi lemah, tidak berpotensi untuk bertumbuh. Karena ada saudara. Lumayan yang amin 6 orang. Nah masalahnya iblis butain ini. Kita jadi garam yang ditaruh di plastik. Cuman ngumpul hari Minggu, Senin sampai Sabtu, kita nggak bikin apa-apa. Kita nggak berguna. Kita cuman ngumpul, beraninya ngumpul doang. Sementara garam tuh mesti disebar, baru dia kerasa. Nah seharusnya saudara ada di restoran saudara, di toko saudara, ya, di tempat roti saudara, di restoran saudara, di perusahaan saudara. Saudara sebenarnya ada di sana untuk melumpuhkan kerajaan kegelapan. Itu dia. Ini maksudnya Yesus. Tapi enggak. Kita nggak berfungsi. Makanya sampai hari ini saya angkat topi sama orang-orang Kristen yang masih bekerja ada di marketplace. Saudara adalah pahlawan garda terdepannya kerajaan sorga. Karena saudara berhadapan sama kuasa kegelapan Senin sampai Sabtu. Berhadapan di sana. Coba, karena ada saudara, korupsi tiba-tiba nol di kantor saudara. Karena ada saudara, perselingkuhan tiba-tiba nol di kantor saudara. Karena ada saudara, orang-orang yang mau curang tiba-tiba nggak bisa melakukan kecurangan. Karena ada kita membuat kerajaan kegelapan nggak bisa bertumbuh. Kita lihat buktinya ya sebentar ya. Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-45. Kita lihat cara orang dulu perang. Hakim-Hakim 9. Saudara masih ingat Hakim-Hakim 9 di mana? Itu sebelum Hakim-Hakim 10. Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-45. Ya, Alkitab bilang gini, sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ini kota Sikem ya, kalau saudara mau baca seluruhnya. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang di dalamnya, kemudian dirobohkannya kota itu, dan ditaburinya dengan garam. Nah ini sampai abad keempat, orang-orang dulu cara perangnya kayak begini, sampai abad keempat. So, sekali lagi, saudara dan saya, kita ada dimanapun, kita seharusnya melumpuhkan kerajaan kegelapan. Pakai apa? Pakai karakter Kristus yang ada di dalam kita. Makanya kalau saudara masih bekerja, datang jangan telat, kasih lihat karakter yang bagus. Jangan kantor ya tank go langsung pulang. Bos kasih suruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Itu working principle yang dicatat sama Alkitab. Jadilah orang yang bisa dipercaya sama bos saudara. Jadilah orang yang bisa dipercaya sama karyawan saudara. Jalanin itu karakter Kristus. Lama-kelamaan semua kuasa kegelapan itu sulit bertumbuh. Kita balik ke Lukas 14 ayat 35. Kegunaan garam yang kedua apa? Kata Yesus, untuk pupuk. Nah, ini Alkitab bahasa Indonesia kurang tepat. Ya. Kata pupuk di situ tuh salah, saudara. Karena begini, Alkitab bahasa Indonesia kita doain ya. Alkitab bahasa Indonesia yang baru akan dirilis tahun ini oleh LAI. Kita doakan supaya semua kata-kata kalimat yang salah itu jadi benar.
Karena Alkitab bahasa Indonesia ditemukan 5.000 kata dan kalimat itu salah terjemahannya. Ingat ya saudara, bukan firman Tuhan yang salah, tapi bahasa Indonesia yang punya kelemahan. Oke? Bahasa Indonesia kita nih, makanya kalau saudara lihat kamus Inggris sama Indonesia, kamus Inggris itu tebel, Indonesianya tipis. Ini bukti bahwa kosakata bahasa Indonesia terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Contoh ya, contoh. Bahasa Inggris udah 3, pork, pig, sama swine. Bahasa Indonesia cuma 1, babi. Bahasa Inggrisnya udah 3. Ya. Bahasa Indonesia yang menang sama bahasa Inggris cuma 1. Nasi, beras, padi. Bahasa Inggrisnya rice. Nah ini doang kita menang. Yang lain kita kalah. Kita kalah semuanya. Karena kita terlalu sedikit kosakata kita. Nah, multimedia boleh tolong ditampilin versi King James untuk Lukas 14 ayat 35. Adakah? Versi King James KJV. Nah ini dia. Land tadi ladang ya, benar ya. Terus itu apa? Pupuk. Dunghill. Ya, G-nya dihilangin jadi minyak wangi, dunghill. Dunghill. Dunghill bahasa Indonesianya bukan pupuk. Dunghill kalau saudara lihat ya, terjemahan bahasa Inggris ke Indonesia punya pengertian kumpulan kotoran hewan. Ini adalah bahan dasarnya pupuk, belum jadi pupuk. Salah bahasa Indonesianya. Ya, kumpulan kotoran hewan. Terus garamnya buat apa di situ? Ternyata garam itu ya, sebelum ini kumpulan kotoran hewan jadi pupuk, dia harus ditaruh sama garam. Kenapa garam yang ditaruh? Karena garam adalah disinfektan. Familiar sama kata ini kan? 2 tahun ini kita familiar sama kata ini ya. Dan saya percaya sampai hari ini semua punya disinfektan di tas. Ya. Disinfektan. Untuk apa? Mematikan semua kuman yang ada di kotoran situ. Jadi garam ini punya kegunaan, kata Yesus, dia ini antiseptik, disinfektan. Untuk kumpulan kotoran hewan. Saya pernah ngalamin soalnya. Kira-kira tahun 99, iya tahun 99 atau 98 saya lupa. Kita ke pedalaman Wonogiri, dekat dari sini. Ya, dekat. Tapi saya juga udah lupa di mana itu. Kita ke gereja mana juga saya udah lupa. Nah, zaman itu MCK masih jarang di pedalaman Wonogiri. Dan kita dari Jakarta udah dipesenin dan kita dikasih pil, saya lupa pil apa. Nih pil 3 hari 2 malam gak akan BAB. Jadi aman kalau ke sana. Jesse lantang malam pertama udah minum itu tetap mau BAB. Saya tanya sama pastor di situ, "Pak, toilet di mana?" Saya tanya. Dia nunjuk, "Oh, di sana, Pak." Saya lihat gelap banget. Di mananya, Pak? "Ya, di sana, Bapak pilih aja spot yang enak." Ups. Lalu dia jelasin, "Iya Pak, itu ada tanah lapang luas. Bapak pilih aja di sana." Waduh, pantes semua temen Jakarta pada ngotot minum ini biar nggak BAB. Saudara, akhirnya saya jalan ke sana. Sebelum jalan saya dipanggil lagi sama pendeta, Pak Jesse, ini bawa kayu." "Buat apa?" "Nanti Bapak akan ngerti," katanya. Kejadian loh, under the moon and the stars. Kejadian. Waktu lagi terjadi itu benar, ada binatang kayaknya babi kayaknya, saya nggak tahu, gelap banget soalnya. Suaranya babi, nah kayunya ternyata untuk itu, ngusir-ngusir. Dan sama, mereka jadiin itu semua pupuk dan ditaruhin garam. Itu pengalaman saya. Saya baru ngerti, oh Yesus ternyata maksudnya itu. Mulai nangkep juga? Saudara dan saya ternyata kalau ketemu sama orang berdosa, jangan dihakimin. Kita disinfektannya soalnya. Halo? Keluarga saudara, belum mau ke gereja, ya disinfektannya saudara, jangan sok paling bener, makin gak mau ke gereja dia. Jangan dihakimin. Kalau kakak saudara, adik saudara, anak-anak saudara belum mau ke gereja, jangan ajak ke gereja, ajak makan.
Kalau dia udah mau ikut makan, jangan dihakimin. Kenapa tadi nggak ke gereja? Jangan digitu-gituin. Dia senang musik, ngomongin musik. Ngomongin Led Zeppelin, Iron Maiden, ngomong sama dia. Dia senang sepak bola, ngomong sama dia. Hidup tuh kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Ngomong gitu sama dia. If you know what I mean. Nomor 4 loh gue. Saya The Gunners banget. Ngomong, kalau dia seneng film, ajak nonton ke 21. Ajak nonton. Yuk nonton Batman bareng, yuk nonton apa kek? Hah? Kasih lihat apa? Karakter Kristus ada di kita. Nunjuk-nunjuk orang, bukan karakter Kristus. Hakimin orang, bukan karakter Kristus. Kasih lihat, nanti janji firman Tuhan terjadi dalam keluarga saudara. Satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Disinfektan. Hari ini coba di-remove, semua yang iblis butakan, di-remove. Karakter garam tuh kuat banget soalnya. Saudara dan saya sebenarnya kuat karakter kita. Cuman dilemahin sama iblis. Belajar karakter Kristus supaya kita semakin kuat tiap hari. Ya, belajar itu tiap hari. Nah, ini adalah ibadah yang namanya Eusebia. Saya akan tutup dengan cerita tentang McDonald. Di Solo ada McDonald nggak ya, Pak Yosi? Ada ya? Ya. Nggak ngetes doang, saudara tahu apa enggak gitu loh. McDonald itu tahun 91 baru masuk Indonesia, McDonald. Ya, tahun 91. Hanya dalam waktu singkat mereka merebut hati orang-orang Indonesia. Waktu singkat loh, ya 91 ke 2022 itu singkat. Oke? Hampir seluruh daerah Indonesia punya McDonald. Yang nggak ada McDonald saya suka dikirimin screenshot soalnya sama jemaat. Ya, misalnya ada jemaat dari mana gitu ya, dari kota mana gitu mau ke kota yang ada McDonald-nya. Itu keluarganya mesen. Pak, nanti pulang bawain McD, nulis McD-nya M-E-K-D-I. Bawain McD. Anak-anak kecil lihat huruf M melengkung warna kuning, McD. Dalam waktu singkat mereka merebut hati orang-orang Indonesia. MTV juga sama. Ya, saudara tahu MTV? MTV lebih muda lagi, tahun 95 masuk ke Indonesia. Tapi hari ini MTV kalau bikin acara sama kampus-kampus, jual tiket, habis tiketnya. Habis. Ternyata, waktu saya pelajari mereka, saya ngeliat segala macam semua yang mereka lakukan, ternyata McDonald waktu masuk Indonesia, mereka ngecek, oh orang Indonesia senang makan nasi. Marilah kita jualan paket nasi. McDonald London, gak ada nasinya. McDonald Paris, gak ada nasinya. McDonald yang kayak warteg, cuman Indonesia, jualan nasi. Dalam waktu singkat, mereka merebut hati orang Indonesia. McDonald India, mereka masuk, orang Hindu gak ada yang makan beef. Saudara tahu kalau ke India nanti, amin? Dikit aminnya, kalau ke Eropa aminnya banyak pasti. Saudara kalau ke India, McDonald di sana gak pakai beef, pakai lamb. Pakai daging domba. Karena apa? Tidak ada yang makan beef. Karena mostly orang Hindu. Mereka mau fleksibel dengan daerah mana yang mereka buka cabang. Makanya dalam waktu singkat, tiba-tiba 119.000 outlet di seluruh dunia. Waktu singkat loh itu. Singkat sekali. Karena mereka mau blend sama orang Indonesia. Mereka mau blend sama orang-orang India. MTV juga sama. Masuk ke Indonesia mereka cek, orang Indonesia seneng dangdut. Saudara yang tahun 90-an nonton MTV tahun 95, mari kita buat acara namanya MTV Salam Dangdut. Cuman ada di Indonesia. MTV Amerika nggak ada dangdutnya, hip hop di sana. Ya, Korea MTV-nya Gangnam Style. Ya, nggak ada dangdut. Karena Indonesia, dangdut is the music of my country.
Saya sering keluar Indonesia, ketemu sama warga Indonesia yang udah lama nggak lihat Indonesia. Denger dangdut, keroncong, keluar air mata. Nangis, biar gimana kita Indonesia. Makanya saya suka heran kalau ada orang Indonesia baru keluar berapa bulan, balik susah ngomong Indonesia. Terus, kok jadi gini nih orang? Hah? Ngomongnya jadi beda, cuhan colong. Kok cuhan colong sih? Kayaknya lidah kita tetap pete, jengkol gitu kan? Hah? Kita tetap Indonesia. Dalam waktu singkat mereka merebut hati bangsa Indonesia. Gereja udah ratusan tahun di bumi Indonesia. Tapi kayak macan gak ada giginya. Gak ada sengatnya, gak ada stingnya gitu. Karena apa? Garamnya ngumpul di dalam plastik. Dibutain sama iblis. Bahwa kita adalah disinfektan dan kita adalah pahlawan-pahlawan yang melemahkan kerajaan kegelapan. Saudara, habis terima doa berkat, jalankan ibadah yang namanya Eusebia. Ya, untuk merubah karakter kita menjadi karakter Kristus setiap hari. Yang setuju katakan amin. Bilang sama Tuhan, saya mau jadi lebih sabar, saya mau ampunin orang yang nyakitin saya. Bilang sama Tuhan seperti itu. Saya percaya tangan Tuhan yang kuat akan merubah karakter kita masing-masing. Ya, saya pun masih setiap hari seperti itu, latihan, exercise. Ya, biasanya kalau kita minta sama Tuhan langsung ujian biasanya. Tuhan, saya mau ngampunin orang, ketemu tiba-tiba papasan di Solo Paragon, orang yang nyakitin kita. Langsung latihan. Karena itulah firman Tuhan. Saudara dan saya harus exercise. Ayat-ayatnya di-exercise. Ya, so kita menjadi pribadi yang lebih kuat setiap hari di dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat. Harmonis di rumah. Dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget ya. Saya minta dengan hormat worship leader kita.